Semangat pagi. Pagi. Mulai one up kita hari ini pertanggal 19 September 2024 dengan WG itu menurunkan airdays untuk channel CAM dari 25 hari menjadi 23 hari. Channel Subdisk itu dari 26 hari tetap jadi 26 hari dan channel DC dari 10 hari menjadi 9 hari. Untuk pencapaian airdays per minggu ini untuk CAM itu tadi di 27 hari. Subdisk itu di 22 hari, DC itu di 12 hari. Untuk penyampaian lesson pertama boleh dari admin feeling sekalian komitmen di minggu lalu, progresnya seperti apa sama komitmen di minggu ini. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard admin feeling dengan making sure scan method dan DM claim sebanyak 200 dan bond merah sebanyak 100 lalu submit ke DMS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Untuk komitmen minggu lalu itu scan bond merah Agustus sudah dan Pak. Total 114 dokumen sudah diupdate ke GSIP. Untuk komitmen minggu ini itu scan betul tira week 1 week 2. Yang bond merah udah semua berarti? Udah. Di aplikasi itu pajak kami kan meeting hari Selasa tuh. Pajak itu akan narik nanti di hari Jumat. Jadi dipastikan diupdate semua di GSIP. Sekian dari admin feeling, terima kasih. Saya pembuatan untuk scoreboard inkaso jadi dengan administrasi yang pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan rekening BPRGP menarikan fisik warehouse maksimal 100% tercapai di hari Senin. Administrasi yang kedua melakukan konfirmasi semua toko bayar A+1 dari 40 kembali ke inkaso bukti konfirmasi ada itu tercapai dari waktu. Untuk komitmen minggu lalu ulang tagihan gagal 150 juta masih ada yang satu yang belum bayar itu Budiman baru bayar kemarin Pak. Budiman dari 150. Hari ini untuk minggu ini faktur gagal bayar 274 juta. Produksi udah ada beberapa yang bayar sih tinggal itu si salesnya masih tetap hari Jumat ya tadi di situ. Itu kalau kayak gitu tuh mobil itu nggak bisa tuh kalau dia masih nagihnya ngelemparnya di hari Jumat kan banyak yang tempo. Kayaknya dia hari Jumat kalau misalkan dia nggak nutup hubungan ke sana deh. Soalnya kan karena dropping itu kan misalnya dropping dia ke sana pas kunjungannya. Ya. Otomatis kan minggu depannya dia harusnya nggak ke sana kan. Ya. Karena belum ada yang belum tukar faktur, jadinya di hari Jumat semua itu ditukar faktur sama dia, makanya jadinya mundur bayar. Ya kalau kayak gitu tuh gak akan berjalan tuh tubil itu karena OD-nya jauh-jauh semua tuh. Kasih tahu ke salesnya itu maksudku ya kalau mereka mau berjalan tubil harusnya salesnya harus ada effort yang lebih juga. Jadi dia kan gak ada mundur bayar. Soalnya tokonya juga kemarin pas ditelepon bilangnya karena di push order itu Pak, nggak usah lagi dikasih order sebanyak ini 10 juta tapi bayarnya sanggup. Iya makanya balik lagi ke mereka. Ini kan kalau mereka nge-push kan ya gimana bahasanya? Kan kalau di kita kan limit kan ada. Kalau limitnya masih mencukupin pasti kita rilis. Nah kalau dia alasan tokonya nggak sanggup bayar, ya dia akan mundur bayar. Nah pas dia mundur bayar biasanya kalau yang berjalan itu sampai dengan closing dia nggak mau bayar akan kita tarik barang kan. Nah kalau dia mundur bayar nanti kan impactnya kemana ya ke PO-nya nextnya itu. Nanti Kojo pas cek profilnya dipastikan aja. Apalagi yang toko mundur bayar terus dikasih tubil lagi itu nggak akan bisa bayar, nggak usah dirilis. Karena udah bisa ketahuan kan berapa toko lah itu bisa lah kan. Karena kayak aku aja dulu di Pondok Ungu bisa hafal sampai 50-60 toko tuh, toko-toko bermasalah. Jadi di Rovinya langsung tuh jegal semua tuh yang bermasalah di order-order. Ya itu kok kayak Budiman itu kalau misalkan dia tubil sih. Kemarin dia aja nggak bisa bayar 80. Pokoknya dia nanti kan kalau dia buka PO ya berapa dia bisa aja dulu. Nanti kalau misalnya buka tubil dia bisa bayar nggak? Jangan sampai tidak bisa bayar. Nanti kayak kemarin kan alasannya nggak ada duit, itu nggak alasan tuh nggak ada duit itu. Maksudku artinya kalau dia udah berani ngambil segitu, ya dia harus bisa bayar sesuai dengan jatuh tempo segitu. Maksudku poinnya di situ. Termasuk kalau dia nggak bisa bayar, kayak tadi kami beberapa cabang itu ujung-ujungnya KL-nya dikurangin. Nanti buat konfirmasi negatif by email ke tim BP2
terus kita kurangin secara sepihak based on dari track record pembayarannya dia kan. Itu misalnya contoh 80 kayak di Rugo 80, ternyata dia sanggupnya sebenarnya kalau sekali bayar cuma 40, ya udah kita kasih aja baiknya 40, kurangin di sistemnya tapi kita terima. Kayak gitu yang kejadian di cabang lain tadi itu ada yang cicil yang berbayar, jadi solusinya dari UDP seperti itu. Jadi jangan sampai push sales bisa, maksudku oke, tapi dia harus komit juga bayarnya. Jadi win-win lah dengan push sales saya tapi bayarnya nggak komit kan, jadi kerugiannya di jalan. Supaya kayak gitu. Jadi di monitoring lah. Di sini tokonya yang bermasalah kayak gitu kan nggak banyak, karena kan nggak banyak PD di sini. Nanti pas cek Rofi dipastikan benar-benar dicek itu nggak lagi belum bayar. Jadi mau tubil pun itu di digital aja langsung. Ya. Next. Baiklah, saya akan membacakan korban dari kasir yang hari urusan pertama itu melakukan penyetoraan seluruh tunai ke bank atau satu dari tanggal terima dan seterusnya tepat waktu sesuai tanggal 21 lengkap dengan jadwal bank masuk setiap hari Senin sampai Jumat itu semua. Urusan kedua itu menyerahkan bon biru atau bon putih atau nol dari tanggal tertentu ke inkaso lengkap dengan jadwal bank masuk setiap hari Senin sampai Sabtu itu semua. Dan bagi minggu kemarin itu jurnal klinik sudah ada Pak. Kemudian minggu ini bisa kirim payment di 13 September Pak. Berapa lagi ya uang Daud mau masuk ya? Uang Ini sisa 60 ya? 50 100. Kira itu sekitar 30 juta. Sisanya berarti si ya, mungkin. Saya akan menyampaikan scoreboard dari yang pertama. Bila yang pertama melakukan proses fakturan lengkap H+1 pada minggu ini tercapai semua. Dan untuk unsur yang kedua melakukan konfirmasi obat gagal bayar H+1 DIY untuk pemilik kasus juga tercapai semua. Kalau untuk komitmen minggu lalu Pak masih ada 22 BPS gagal bayar punya Warna dan Pak Maji. Kita 11 juta. Kalau Cornell aja itu berapa ya yang nggak akan ketagih? Cornell aja, bukan Cornell sih Pak. Yang nggak Cornell aja nggak, udah dicek semua nggak cek? Kan besok gaji tuh uang gaji itu iya nanti akan ada tuh uang transfer ke rekening cabang tuh. Nah, nanti aku nggak tahu segimana jurnalnya, coba ditanya ke kasir lainnya. Kalian ada grup kasir nasional kan? Coba aja tanya nanti jurnalnya kemana, uangnya kita tarik. Jadi nanti untuk bayar tagihan yang itu udah di ini kan udah dapat kan nilai yang harus. Dipastikan gajinya mungkin sekitar 7 sampai 8 juta. Ya untuk yang perkara nanti biar personal ke dia aja di perkara. Lanjut ke scoreboard infosokan mengenai Indonesia pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan rektur bertayakan dan penarikan fisik lepas maksimal atas 3 setiap tanggal potong 100% dan ada di Indonesia pertama. Indonesia kedua melakukan investment income atau tepat waktu semua waktu maksimal plus 2 atau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% ada dari Senin sampai Jumat. Kemarin itu kalau untuk tagihan cipta itu masih ada Pak Bantung yang ada tanggal 6 sampai 12 itu 150 juta lagi. Invoice gimana? Dia udah dikasih ini kan on time?
lengkap manajemennya. Udah si rektur yang lama kali Pak. Enggak, ini kan kita ngomong untuk tukar faktur sebenarnya. Udah invoice-nya udah nggak lama kan dikasih invoice. Nanti pengaruhnya ke tukar faktur, nanti nggak bisa ditukar faktur dikasih kan jadi mundur lagi. Kalau menurut sekarang itu full approval kita tadi 150 juta lagi sama Budiman Pondok Pak ini udah ditelepon juga katanya mau ditransfer tapi belum juga ada bukti sampai sekarang. Itu 150 jatuh tempo tanggal berapa? Tanggal 6 sampai 12, 19 sampai akhir bulan dikeluarkan itu. 19 harusnya udah bisa dikeluarkan itu. Iya, dengan belum bayar makanya belum paling besok baru keluar. Hari ini gak ada bayar ya? Belum ada info. Harusnya tiap hari dia bayar. Kalau dia kayak gitu terus. Ini juga kayak gitu terus. Kalau demikian skorboard dari Amiklan yang kasihkan, terima kasih. Terus selanjutnya saya akan membahaskan untuk skorboard Reneses, di mana misalnya yang pertama proses dan menyerahkan terlengkap ke inkaso maksimal H+1 sejak diterima dari admin gudang sakit pada 100% dari sana 1 hijau semua. Kedua, yang kedua melakukan input upload PO MTMJT dan KAM 100% setiap hari itu semua 1 hijau semua. Minggu lalu untuk auto receive KAM dan Sabdis minggu lalu PPN-nya Rp2.387.182. Untuk minggu ini tersisa PPN Rp193.920. Terus Lalu yang itu gimana? ya, Yang kemarin yang Juli itu gimana? yang Juli tadi update terakhir belum ketemu sama ownernya. Tadi pagi udah di WA, terus yang barusan di sore ini yang belum ketemu sama ownernya. Besok di WA lagi. Gue tiap hari di WA kalau belum itu pokoknya bulan Juli harus kelar di maksimal minggu depan, bukan maksimal minggu depan, pokoknya sebelum closing. Sebelum closing itu jangan sampai mepet H-3. Maksudku kalau bisa di hari Senin kelar langsung dibuatin, kalau udah mepet itu susah. Jadi pokoknya tiap hari di WA aja, kalau belum dapat gimana coba tanya, dapat update-nya. Ya. Belum, besok lagi WA lagi, di WA aja tiap hari, jangan di kosong. Tapi minggu ini Tunggu, itu yang di Juli. Agustus ada lagi nggak retur? Agustus nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Pak dia minta faktur pajak tetap. Iya, tetap minta. Dia jarang nih retur itu. Nah maksudku kalau di Juli kejadian kayak gitu, Agustus nggak bisa, ya mending langsung dibuat faktur pajak, dikurangin retur aja, tax ya. Bisa nggak gitu ya? Karena dia kan nggak bisa ngelaporin gitu dia. Bisa kan? Biasanya bisa Pak. Langsung dikurangin. Misalnya kita udah tahu ada retur nih di bulan 8 itu, misalnya tanggal 3 ada retur kan. Dia kan nggak akan bisa ngelaporin nantinya untuk di bulan 9 di CSP-nya itu di iya. Biasanya di Langsung bulan dikurangin. dikurangi nilai PPN dari faktur. Iya, nanti dilapirin aja nota retur dari kita sama faktur pajaknya, sebagai kalau itu mengurangi faktur pajaknya kan. Semua kayak gitu kalau belum bisa. Karena nanti kalau Juli juga bisa, berarti Agustus juga nggak akan bisa juga. Sama kayak hari-hari nggak sih? Kita yang pilih fakturnya terus nanti Ini kan harus tujuan dari Sebenarnya nggak harus persetujuan dia, tapi iya sih harus sih. Harus itu kan maksudnya nanti takutnya dia ada komplain sampai ke tim pajak, akan jadi masalah di kita nanti. saya dikasih dokumennya ke toko udah difotokan ke sini kayak biasanya. Iya, kalau mereka kan mungkin mau, ini tokonya belum tahu. Maksudku memang harus dapat konfirmasi dulu kalau mereka oke, kedua belah pihak oke, baru dijalankan. Jangan sampai sepihak, karena nanti akan jadi masalah ke depannya nanti. Mereka komplain sampai ke direktorat pajak, nanti dianggap kita ini manipulasi pajak, nanti dianggap mengurangi sepihak kan. Yang kita potongkan misalnya PPN-nya kita ngomong 1 juta, tiba-tiba gara-gara dari itu yang kita setorkan cuma 900, dipikir diambil 100.000, padahal kan enggak.
itu yang itu harus dapat konfirmasi ini. Terus sama ini faktor pajak reject gimana? Itu update di grup aja ya. Termasuk nanti kalau dia ini semua ya kanvas G3 kalau dia ada orderan jangan dirilis, itu udah kesepakatan dari HU juga. Jadi di Japri aja ke mereka juga. Kalau ada orderan misalnya ke toko itu, bahkan ada tuh cabang Banjarmasin kalau nggak salah ya, tokonya sama sekali memang nggak mau kasih, langsung di delete outletnya. Di close. Iya di close. Iya di delete dari itu ya, biar jangan transaksi lagi dia. Karena outletnya memang sama sekali nggak mau ngasih. Tadi kan terakhir ada email dari Pak Fadli kan, yang upload pakai faktur pajak 00 kan. Ada kan kalian dapatkan soalnya emailnya admin nasional tuh. Makanya itu nggak boleh itu dilakukan tuh. Jadi mulai per besok lah di Rofi kalian pilih apa aja nanti pas Rofinya baik ke si nanti ke si Jo itu nggak boleh. Jadi kalau mau itu diproses minta dulu KTP-nya. Dengan dirilis mau kanvas atau GT. Kalau GT sebenarnya bisa diproses, tapi turun barang setelah dapat KTP. Kalau GT, karena kan kita pengiriman dari kita. Tapi kalau kanvas, kalau itu mau diproses, minta dulu KTP-nya. Mulai besok ya. Iya. Ada yang dikasih dia Pak, pakai expired gitu Pak. Pas diminta lagi untuk yang lain ada nggak KTP lain kayak? Dia nggak mau. Suaminya nggak mau. Ya udah berarti itu ya berarti nanti kayak gitu kayak Banjarmasin kita tutup aja outletnya. Gak usah dihidupin nih. Kalau mau transaksi dia sebelum buat ono berarti kan harus ada KTP baru. Nah itu nggak tahu. Dia bisa jadi udah udah 2 kali. Tapi nggak sih nomor NIK itu harusnya akan selalu Iya, udah. Kalau di Tapi yang Bukan. nah yang belum kan belum dia belum ya. belum Pokoknya ini harus dijalankan per besok ya. Di Rofi nanti di Memang dari tim pajak yang pakai GC itu nggak ada juga. udah gak ada lagi. Memang dari cabang aja itu. Karena nanti dia akan gulung terus lagi sampai ke September nanti makanya nanti kalian di Pilukap besok kalian ada Rofi Pilukap langsung buat aja keterangannya itu NIK tidak valid. Nanti si Jo atau enggak kalian langsung merahin aja di Rofi-nya pas ngirim ke si Jo. Nanti kalian kan pas ada Pilukapnya NIK tidak valid merahin, terus nanti tinggal infoin ke salesnya. Ini minta dulu KTP-nya biar ditarik barang kanvasnya, kalau enggak itu gak usah diproses. Nanti di hari Sabtu jadi kan isi pen, iya isi pen, ituin aja. Ya kalau yang GT bisa diproses tapi dikasih note. Aku mau nanti pas kalian SDP 1 kalian kan siapa yang print DN di sini? Udah ya? Bukan dari sini ya print DN. Berarti nggak berguna dong SDP 109. GT itu maksudnya dalam kontrak. Iya. 102. 102 itu ya nggak berguna dong. Serah terima itu. Karena yang print kan gudang kan harusnya kan nge-print kalian yang ngasih ke itu sebagai lantungannya ya seperti 102 itu sudah perintangan 3 ya. Nah itu aku mau di note nanti kasih ke gudang nanti entah dia tempelkan kertas di DN-nya, pokoknya turun keterangannya turun barang harus ada KTP. Kalau nggak ada KTP nggak boleh turun barang. Email apanya nggak ada kan? Maksudnya kita sebagai Email dari PMCR lah terakhir yang dia minta dikunci langsung kan? Ini dari PMCR itu kan ada kan kemarin kan? Itu aja sebagai pegangan. Pokoknya kemarin tuh dari HU juga udah ngomong, udah dari HU tahu, makanya sampai Banjarmasin itu nge-delete outlet pun oke. Jadi kalau mau dia beli lagi ya suruh buat ono. Kalau ono kan harus lengkap semua kan, ono baru masuk juga. Jadi per besok mulai dijalankan atau nggak per Senin deh. Senin. Aku besok banyak kali selisih pennya nanti karena besok dari Jumat kan. Pokoknya Senin mulai Senin itu udah dijalanin biar jangan terlalu banyak. Kalau yang GT dalam kota langsung aja dibuat. Kalau yang kanvas per Senin, kalau yang GT per besok berarti. Yang GT tarik Yayan berarti ya. Yang kanvas berarti per Senin ya. Yang ya pokoknya nanti dikasih note aja Yayan tak kasih kertas atau nanti poin lah ke gudang. Jadi kita perlu KTP-nya ya. Jadi turun barang harus ada KTP dulu baru kita. Jadi biar bisa langsung diambil.
sekarang aja nih. Enggak, yang sekarang aja nih. Maksudku yang bulan Juli itu harus kita tuntaskan dulu. Kalau nanti nextnya ada, ya itu tergantung mereka mau gimana. Kalau mereka masih mau tetap itu faktur pajak standar, ya udah dijalanin. Tapi tadi udah bilang juga kalau belum dapat itu kita buat gabungan, Pak. Yang buat gitu belum di oke-nya, Pak. Iya. Buat gabungan kemana? Dan bilang kayak gitu, Pak. ya kalau mereka nggak mau gabungan tetap standar, tapi kita buat faktur pajak pengganti gitu aja udah. Yang itu. Kayaknya faktur pajak pengganti itu dia ngikatnya ke sales bulan ini kan? Iya gak sih? Belum berjalan. Ini kan harusnya belum berjalan, karena kan pelaporan setiap tanggal 10 kan. Berarti kan penjualannya yang bulan ini nanti juga akan dibuat dikurangin. Jadi kalau ya ada juga toko-toko yang kayak cendekiawan hasil itu bahkan dia mentok tuh minta faktur pajak ya, standar. Dia minta surat PKP-nya dia nggak mau kan? nggak bisa, harus ada PPKP-nya. Ya, artinya dari kalau dia nggak mau lakukan itu kan bisa PPN, retur PPN itu nggak dikeluarin, gitu. Jadi retur sama PPN itu masih bisa. Kayaknya nggak boleh juga deh, nggak boleh. Karena nanti dari pajak kan akan melihat itu. Maka itu yang si Aslam itu ada SPPKP-nya ya? PPKP-nya udah lama. Dia udah lama, maksudku udah lama jadi PTKP dia, maksudku yang standar Aslam itu Yang udah lama ya? Bukan baru ya? Pokoknya ya harus ada SPPKP itu kalau mau dia standar. Kalau dia nggak bisa ngasih itu ya nggak akan bisa, gabungan aja udah. Kayak gitu aja. Pokoknya mau mereka ngotot gimana pun ya tinggal buat surat aja, suruh tuh. Kalau misalnya ngotot ini nggak bisa gini-gini, suruh buat surat, nanti kita tebuskan ke tim pajak berdasarkan surat ini apakah bisa dijadikan standar. Misalnya kalau mereka tidak bisa menerbitkan SPPKP ini, berarti kami meminta untuk pokoknya suruh gak usah pusing di sini, suruh balikin aja dari mereka. Kalau misalnya ada yang ngotot, pokoknya suruh buat surat, nanti kita tembuskan ke tim pajak. Oke, lanjut. Minggu ini mau follow up lagi retur objek yang dibilang dulu sama Agustus. Sekian dari Indonesia. Aja. Baik, saya akan membacakan scoreboard dari kolektor dengan measure yang pertama itu melakukan TT faktur sesuai di awal setiap hari 100% di TT faktur dari Senin sampai Sabtu itu jauh semua. Dan measure yang kedua itu melakukan penagihan sesuai DI setiap hari 100% dari Senin sampai Sabtu itu jauh semua. Dan untuk komitmen minggu sekarang Pak, tagihan Citra Group senilai 100 juta lagi itu dia sampai tanggal Bayar itu? 17 bayar 50 56, cuma cashnya cuma 38 Pak. Potongan 17 juta. Budiman belum ya berarti? Budiman belum Pak. Tadi punya yang pondok katanya bukti hari ini, cuma sampai sore ini belum juga. Nggak ada duit itu, sama kayak yang Budiman di Bukit Tinggi itu. Demikian dari kolektor, terima kasih. Citra kan yang ownernya ini kan, apa? Yang Mendaftar jadi Bupati Agam kan? ya Citra. Karena kemarin ngeliat kan, lah dia gagal di DPR, lari jadi bupati gitu. Agam lagi. Ya, selanjutnya scoreboard dari Adminsers dengan adminsers yang pertama itu memproses dan menyerahkan kalkulator D-nya itu maksimal 1 dimana dari admin hasil hari itu yang hijau di hari Selasa. Adminsers yang kedua itu melakukan input untuk PO memproses yang kanvas itu dari Senin sampai Sabtu di semua. Yang untuk reject yang MVP ini yang minggu kemarin 318 minggu ini tinggal 380.000 rupiah. Itu gimana? Ini yang untuk yang MVP minggu ini di follow up. Untuk semuanya udah di follow up, makanya dia menunggu apa namanya itu
Yang Ada setuju juga ya, begitu. setuju ya. Yang setuju itu udah di follow up lagi Pak. Nah, dia kan udah janji minggu kemarin tuh. Nah hari ini belum ada responnya dari itu. Saya udah coba WA sama yang di Padang, di Medan juga, cuman belum ada respon. Rp300 doang loh itu. Bayar-bayar apa itu? Enggak, masalahnya orang pajak itu nggak mau dibayarin. Kalau nggak udah kusur bayarin dan di sales tuh. Cuma masalahnya tim pajak kita itu contohnya Medan itu bulan-bulan sebelumnya mau. Nah itu terakhir di bulan lalu Medan mau bayarin, nggak mau lagi tim pajak, itu nggak tahu kenapa itu. Makanya itu. Dari itu cuma 300 perak. Iya makanya. Sedianya kan masalahnya dia di by web kan, cuman capture webnya itu ini belum ada kan, lima. Cuman dia belum ada respon biasanya. WA, cepat WA, respon. WA. Dia nggak ada respon ya Pak. Juga udah WA juga. Kemarin aku baca emailnya, maksudku yang di WA. Di WA yang di sini ada respon, yang di Medan nggak ada responnya. Gak mungkin orang untuk Medan kan. Kita ngurusin 300 perak. Biasanya cepat sih responnya kalau misalnya ini udah di upload ya kan. Parisan kali. Ya, pokoknya sampai dengan akhir tuh harus kelar semua. Untuk minggu ini tuh menyelesaikan yang kebatu reject Aku soalnya tadi one up scoreboard sama Bu Betty udah janji yang Juli harus kelar di before closing. Jadi makanya tuh sebelum closing yang bulan 7 harus nggak ada gantungan lagi. Makanya ini masuk ke KPI kalian juga itu Rp300 itu dipresentasikan sama gantungannya itu lumayan loh. Kalian bisa turun secara KPI ke bawah itu Rp300 atau berapa itu? 200 ribu. Kayaknya itu harus dikejar ya. Per bulan kalian berapa kemarin? yang total bulan Iya total berapa belas juta? 6 juta. Per bulan. Nah, itu nanti akan dibagi dia presentasinya itu akan jadi target KPI per bulan kalian. Dan itu harus dikelarkan. Nah itu kalau Juli udah selesai artinya udah 100% udah selesai. Nah itu udah merah di bulan ini lah berarti. KPI kalian untuk bulan ini merah tuh kalau Juli nggak selesai. Kan itu harus diselesaikan di Juli. Yang Agustus harus kalau bisa diselesaikan juga. Jadi 0 nih ya. Tapi prioritas bulan Juli kalau sama Agustus. Oke, lanjut. Demikian dari administrasi. Oke udah semua ya. Tadi tambahan dikit paling yang apa ya tadi? Oke lah, prepare aja ini sekarang tanggal 19 ya. Artinya kita closing di hari Senin depan. Kita masih dengan satu hari ini. Jadi yang jatuh tempo itu dicek semuanya. Termasuk juga itu yang tunai itu tiap hari aku maunya dicek tuh. Gampang kok, tinggal narik ARR 38 terus tahu apa tarik TWP ke invoice itu. Karena aku dulu pas di Kodomo itu tiap hari pas itu terus yang kulakuin, aku kejar terus yang tunai kenapa belum setor ini karena itu jadi apa ya? Jadi bukan sumber mainannya itu di situ malah. Namanya cash kan duit udah dipegang, entah lupa disetor, entah uang dipakai kemana dan segala macam kita nggak tahu di lapangan. Ya Joy, termasuk ini juga si Parma juga yang cash ya tuh maksimal cash itu misalnya invoice-nya jadi hari ini besok itu harus sudah di store maksimal tuh, jangan mundur lagi. Pokoknya ya karena kan SOP-nya kan jelas kan turun barang apa bayar turun barang jadi nggak ada istilah mundur, makanya maksimal tuh harus satu yang case itu ya. Oke itu aja mungkin untuk scoreboard kita di hari ini. Terima kasih, semangat pagi.